Anies semakin kusut. Koalisi Nasdem direcoki JK ditolak oleh Luhut. Pak, infonya Nasdem menawarkan Bapak untuk jadi cawapresnya Anies, Pak. Kalau cawapres mau lah. Mau ya, Pak? Jadi cawapres mau. Oh, Bapak jadi Kamu jadi cawapresnya presidennya, Anies. saya jadi cawapresnya Pak Anies. Lalu kalau jadi cawapresnya Pak Anies? Nah, saya sudah bilang saya tidak terpikir untuk ke situ lagi. Saya 2024 saya pikir sudah cukup. Ya iyalah, masa jadi wakilnya Anies? Sudah jelas kelihatan gimana kinerjanya di Jakarta. Yang ada nanti Pak Luhut yang kerja keras. Mending sekalian jadi presidennya aja daripada membantu Anies. Ya, semakin hari melihat perkembangan politik di dalam negeri ini semakin seru kalau menurut saya. Setelah koalisi perubahan yang akan dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS gagal, kini ya Anies Baswedan masih juga belum mendapatkan pasangan. Bahkan kemarin Anies Baswedan ini baru saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah. Nah, kalau sudah begini, maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongos partai. Aduh, jadi ya terserah kata Nasdem Anies mau milih siapa. Sementara Anies sendiri kemudian menegaskan 3 kriteria cawapres yang dia inginkan. Gila ini orang. Kayak dia yang paling top aja udah ngasih standar bahwa harus ada 3 kriteria. Yang pertama, cawapres itu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kemenangan di Pilpres 2024. Ya iya, kontribusinya logistik aja atau gimana maksudnya? Berikutnya katanya cawapres itu mampu memperkuat serta menjaga stabilitas koalisi partai. Dan yang ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Anies mengakui bahwa belum ada sosok yang bisa memenuhi ketiga kriteria itu. Ini sih menurut saya sebuah pukulan berat buat AHY. Omongannya Anies tadi tuh menurut saya ini jelek banget ya. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kita masih mengulik soal rencana koalisi yang paling banyak jadi berita saat ini, yakni rencana koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang bakal mengusung Anies sebagai Capres 2024. Ya, kondisi yang penuh dengan pameran, kedekatan, dan keakraban. Beberapa kali Anies dikelilingi oleh para elit partai politik. Kemudian Anies juga memamerkan kedekatannya bersama AHY. Pokoknya tokoh-tokoh elit yang terkait dengan koalisi ini terlihat akrab dan hangat satu sama lain. Tapi sekarang masih belum ada kepastian, jadi tidaknya koalisi ini masalahnya ada di siapa yang bakal dipilih sebagai cawapres. Ada trik menarik di sana, padahal Nasdem sendiri sudah sangat ingin mendeklarasikan koalisi ini tanggal 10 November. Disebut sebagai tanggal deklarasi koalisi katanya sih, karena tanggal itu kan hari pahlawan. Ya, sementara besoknya pada tanggal 11 November, Nasdem makan merayakan hari ulang tahun. Ya, pemilihan tanggal 10 November ini malah mengingatkan saya dengan kepulangan Rizik Syihab di Indonesia yang waktu itu kayaknya sih emang sengaja dipaksakan di hari pahlawan. Ya bisa jadi sih yang terinspirasi dari Rizik, kan otomatis sudah temenan ya dengan memilih Anies sebagai bakal capresnya. Oke, kita kembali ke koalisi pemilihan cawapres untuk Anies. Memang dipasrahkan Nasdem kepada Anies. Tentu saja Anies berharap bahwa cawapresnya ini harus bisa multitasking. Jadi semacam kombinasi antara juru kampanye, wakil gubernur, dan TGUP gitu. Kali ya, harus bisa bikin Anies terlihat hebat dan bisa kerja. Anies nanti tinggal jalan ke sana sini sambil mendemonstrasikan keahliannya untuk menata kata. Berat itu ya, gak apa-apa, tapi meskipun berat ya sampai-sampai nama AHY pun gak disebut sama Anies loh. Walaupun di Pilkada DKI Jakarta dulu ada AHY dikalahkan sama jadi Demokrat, maunya AHY yang jadi cawapres. Sedangkan PKS akhirnya memilih Akhir atau Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat, sebagai cawapres. Mencoba untuk menengahi dengan mengusulkan cawapres dari jalur luar partai. Bisa jadi Ikatan juga tahu bahwa baik Cahaya ataupun Akhir cukup sulit untuk memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Anies, di mana cawapres itu harus bisa membawa kemenangan, bisa menjaga stabilitas koalisi.
dan bisa membantu Anies dalam pemerintahan. Nah, itu tadi saya bilang kombinasi antara jeruk kampanye, wakil gubernur dan TGUPP. Demokrat akhirnya tidak malu-malu lagi untuk bersikeras mengajukan AHY sebagai cawapres Anies. Awalnya sih terkesan malu-malu karena Anies kan tidak pernah menyebut nama AHY ketika memaparkan soal kriteria cawapres. Tapi kan masa demokrasi jabatan cawapres, ya kan tanpa demokrasi tidak bakal memenuhi syarat presidential threshold 20%. Toh soal dana, Demokrat pasti sanggup dong. Pengusulan capres atau cawapres memang dana yang besar, itu jelas, it's absolutely. Dan tapi Nasdem terkesan cuek dengan usulan Demokrat ini. Nah, setiap malah mengusulkan Panjaitan untuk jadi bakal cawapres Anies. Tentu saja usulan ini disertai dengan pujian setinggi langit untuk Opung Luhut yang dianggap paten sebagai pendamping Anies. Kalau AHY dibandingkan dengan Luhut, ya jauh dong. Mungkin itu juga sejam untuk meminta Demokrat dan AHY sadar diri. Ya bukan hanya saja Demokrat, masih membalas dengan keras, menyebut tiap hari ada terus nama baru buat cawapres. Dan katanya sih, lama-lama ini nama Anies akan jatuh dan koalisi bakal bubar. Nah, balasan demokrasi yang gak tanggung-tanggung, yang ngomong Surya Paloh sendiri. Kata Surya, kalau nggak masalah, nggak jadi koalisi, nggak masalah. Kalau Anies akhirnya gagalnya plus, nggak ada beban buat ini pun jadi berita di media-media. Rencana kondisi pun disebutkan menemui jalan buntu. Waduh, bisa jadi nih, beneran nggak jadi koalisi nih Demokrat. Kita masih mengulik soal rencana koalisi yang paling banyak jadi berita saat ini, yakni rencana koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS yang bakal mengusung Anies sebagai Capres 2024. Ya, kondisi yang penuh dengan pameran kedekatan dan keakraban. Beberapa kali Anies dikelilingi oleh para elit partai politik. Kemudian Anies juga memamerkan kedekatannya bersama AHY. Pokoknya tokoh-tokoh elit yang terkait dengan koalisi ini terlihat akrab dan hangat satu sama lain. Tapi sekarang masih belum ada kepastian jadi tidaknya koalisi ini. Masalahnya ada di siapa yang bakal dipilih sebagai cawapres. Ada trik menarik di sana, padahal Nasdem sendiri sudah sangat ingin mendeklarasikan koalisi ini tanggal 10 November. Disebut sebagai tanggal deklarasi koalisi katanya sih, karena tanggal itu kan hari pahlawan. Ya, sementara besoknya pada tanggal 11 November, Nasdem makan merayakan hari ulang tahun. Ya, pemilihan tanggal 10 November ini malah mengingatkan saya dengan kepulangan Rizik Syihab di Indonesia yang waktu itu kayaknya sih emang sengaja dipaksakan di hari pahlawan. Ya bisa jadi sih yang terinspirasi dari Rizik, kan otomatis sudah temenan ya dengan memilih Anies sebagai bakal capresnya. Oke, kita kembali ke koalisi pemilihan cawapres